Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bhinneka Muda FIP UNES. Selamat datang di salah satu konten PPAK FIP UNES tahun 2020, yaitu kita hari ini akan banyak mempelajari perihal tentang creative planner ataupun digital planner. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan banyak mempelajari perihal apa sih industri kreatif di bidang digital yang saat ini mungkin kita sama-sama tahu ya, di era disrupsi 4.0 ini bahwasanya digital itu merupakan hampir menjadi arus mainstream yang bisa teman-teman mahasiswa baru FIP kuasai dan juga bisa jelajahi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan banyak-banyak berbincang kepada salah satu pelaku industri kreatif di bidang digital yang luar biasa. Sepak terjangnya di dunia digitalnya sangat-sangat luar biasa lah, baik di dunia YouTube maupun di sosial media lain seperti Instagram dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan banyak ngobrol dengan Mas Wahid nih. Kebetulan Mas Wahid juga alumni dari kampus UNES sendiri. Nah, kita akan banyak bagaimana sih Mas Wahid itu bisa apa namanya memperbesar dan se-eksis sekarang ini di digital. Selamat pagi Mas Wahid. Pagi teman-teman, halo. Nah, bisa disapa nanti teman-temannya, panggilannya Bhinneka Muda, Mas. Oke, halo Bhinneka Muda. Ya, jadi pada kesempatan hari ini kita akan banyak berbincang mengenai tentang apa namanya menggali potensi di era dunia digital ini, Mas, dalam industri kreatif. Nah, sebelum kita masuk ke era sana, Mas, yang pertama ini kira-kira ini kan kalau sama-sama kita tahu ya, Mas Wahid ini latar belakangnya kan dalam bidang pendidikannya, Mas, ya, sebagai di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, alasan Mas Wahid sendiri memilih dunia industri kreatif dalam bidang digital, apalagi sebagai apa istilahnya, vlogger otomotif, nah itu apa Mas Wahid kalau boleh tahu? Ekonomi teman-teman. Jadi 2006 saya lulus SMA itu sudah harus menentukan saya akan kuliah di mana. Nah, kenapa bahasa Indonesia dan kenapa pendidikan? Kalau tidak salah itu pilihan kedua. Yang pertama apa begitu saya lupa, psikolog atau apa saya lupa. Nah, yang diterima itu di bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia? Yang pelajaran yang saya bisa ya cuma bahasa Indonesia itu. Kemudian kalau singkatnya kenapa sekarang bekerja di dunia konten, uang, ekonomi. Karena setelah lulus saya mengajar. Gaji guru ini tidak kalian FIP ya, tapi saya tidak ngedoni semangat kalian. Tapi percayalah, gaji guru itu tidak seperti yang saya bayangkan. Saya harus pontang-panting kerja di dua buah sekolahan, dan 2011 setelah saya lulus itu saya cuma dapat gaji sebulan total 500.000. 500.000 itu tidak cukup. Ya, Maka kebetulan juga 2012 setelah saya lulus saya langsung nikah. Saya ajak calon istri saya untuk menikah. Ketika saya nembung, ya bahasa Jawanya itu nembung, atau saya minta izin melamar ke orang tuanya, saya cukup bilang begini, Bapak, untuk bahan pertimbangan barangkali saya tidak diterima atau apa, saya belum bekerja. Jadi latar belakang saya yang bekerja dengan gaji sekian yang saya sebutkan tadi, itu saya sebut itu belum bekerja, karena sama sekali belum cukup. Saya bilangnya seperti itu, dan nggak apa-apa asal anaknya suka, nggak masalah ya. Untungnya pacar saya waktu itu ya suka-suka aja, walaupun saya tidak tahu ke depan akan seperti apa. Nah, makanya saya pilih pekerjaan yang menurut saya paling cepat, paling instan, dan dapat duit paling banyak ya internet marketing waktu itu. Pikiran saya cuma ada di internet marketing. Nah, ternyata setelah saya belajar, internet marketing itu macamnya banyak sekali. Dan salahnya saya ada guru sampai tiga, dan semuanya mahal-mahal. Dari guru pertama, karena waktu itu saya hanya daftar di satu guru pertama, saya diajari banyak hal dan semuanya teori. Sayang sekali itu saya sampai 3 bulan dan itu belum dapat uang sama sekali. Akhirnya saya dapat guru yang kedua, anak UNES juga, Tutut namanya, jurusan apa saya lupa, yang saya bukan TP tapi di FMIPA itu loh, statistik atau apa. Di situ saya banyak belajar, ada campuran teori tapi ada juga praktiknya, tapi praktiknya juga kurang nendang karena kita hanya mencari dalam hal ini, mohon maaf, uang kecil di internet begitu. Sampai suatu ketika saya ketemu guru yang ketiga, tarifnya sangat mahal. Bahkan saat itu saya sempat berhutang untuk membayar si guru itu.
dijanjikan saya akan dapat dolar pertama dari internet. Begitu ceritanya. Jadi ya sudah, itu saya singkat. Ilmunya cuma satu. Kalau semuanya internet marketing tadi gurunya semuanya diajarkan, ada website, ada PayPal, ada Klik dan lain-lain, semuanya blog, web, semuanya banyak. Di guru saya yang terakhir itu saya cuma diminta fokus satu saja sampai tidak bisa difokuskan. Ini analoginya seperti dokter spesialis yang prakteknya cuma sebentar, effort dia cuma sebentar, cuma ini, tetapi dia dapat gaji berkali-kali lipat dari dokter umum. Nah, oke lah, saya fokus. Nah, makanya kemudian saya masuk ke dunia YouTube karena disitulah yang paling membuat saya nyaman, disitulah yang paling membuat saya merasa bisa melakukan hal-hal yang dituntut untuk menjadi konten kreator di YouTube. Ceritanya seperti itu. Jadi singkat ya. Iya, nggak apa-apa. Justru biar teman-teman Bhinneka Muda bisa lebih paham nih, ternyata sejarahnya Mas Wahid memilih sebagai pembuat konten di YouTube seperti itu. Nah, tadi kan alasan utamanya adalah ekonomi ya Mas, kalau bisa kita garis bawahi. Nah, kira-kira kenapa sih di era sekarang ini industri kreatif di bidang digital terutama YouTube itu menjadi sebuah yang prospek yang bagus untuk ekonomi Mas? Kalau menurut Mas Wahid sendiri kenapa Mas? Ada pertimbangan apakah? Pertimbangannya banyak. Saya sih ya untungnya kami di YouTube, kami konten kreator ketika menyambangi YouTube, kami sering dipanggil ke sana untuk dikasih training apa segala macam. Kami dilarang mindsetnya itu hanya untuk mencari uang, tidak boleh. Tapi kenyataannya memang di situ ada uang, tidak banyak tapi cukup dan lumayan untuk karena ini dunia kreatif, ini dunia yang menyenangkan. Dapat uang sedikit ya tetap seneng, enjoy. Kenapa ya? Karena ada iklan. Ketika kita punya sebuah media dan ketika kita bisa mengumpulkan penonton, di situ pasti ada iklan. Nah, dari iklan-iklan itu kita dapat uang. Dan gitu. Itu sekarang, itu 2017 akhir lah baru ngetren. Kalau dari saya merintis 2012, 13, 14, 15, 16 ya berat semua kondisinya. Jadi itu belum se-booming sekarang. Iya, jadi itu kita nikmat. Untungnya saya berangkat lebih awal. Jadi saya berangkat dari 2012, akun saya 2012, mulai naik 2014 pelan-pelan, 2016, 17 baru push. Gitu. Nah, oke. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang dunia digital kreatif, nah sebenarnya kalau dari Mas Wahid sendiri tuh industri kreatif itu sebenarnya fungsinya tuh seperti apa dan bentuk seperti apa sih kira-kira creative planner itu sendiri Mas? Kalau dari definisi Mas sendiri mengartikan. Jadi gini teman-teman, yang namanya kreatif, kamu minta untuk menjelaskan seperti apa, abstrak. Abstrak. Kenapa? Orang dulu kalau mau jualan mobil mesti punya showroom yang gede, mesti punya ready stock banyak. Sekarang saya bisa jualan mobil tanpa punya showroom, tanpa punya kantor yang megah, tapi kita bisa kirim puluhan unit dalam 1 bulan ke seluruh Indonesia dan dipercaya dan tanpa modal. Nah, itu kan sesuatu yang kreatif tuh gini, keluar dari jalan. Kalau kita pernah sering lihat gambar-gambar yang inspiratif itu ada jalan begini. Iya, betul. Semuanya ke sana, satu orang ke sini. Iya, nah, itulah orang kreatif itu. Menurutku seperti itu. Cuma kalau boleh saya sampaikan, berani bertindak lain daripada yang lain. Intinya berani berbeda ya. Ya, berbeda tapi harus benar. Kalau cuma berbeda ya gila namanya. Berbeda tapi harus benar, spekulatif tapi terukur. Bahkan kalau boleh saya cerita, karir saya itu kan saya putus dari guru itu tidak serta-merta kemudian saya jadi YouTube, kemudian resign dari guru kan. Saya sudah di level yang sangat tinggi di sebuah sekolahan dan saya putuskan keluar. Itu 2015 kalau saya tidak salah. Saya sampai dikatakan gila oleh ibu saya sampai dimarah-marahi berbulan-bulan oleh ibu saya. Bahkan untung saya istri saya selalu mendukung semuanya lah. Nggak nyangka saya akan keluar dari posisi yang sudah sangat baik. Atau salah satu itu kepala sekolah. Hanya untuk menjalani dunia yang sekarang yang tidak jelas. Kreatif itu kompleks. Kalau mau tanya kreatif itu seperti apa? Kompleks. Mulai berani mengambil resiko, mulai berani terombang-ambing di tengah ombak
sekarang kan saya bermain di Mbak sebenarnya. Karena YouTube suatu saat bisa tutup. Aturan-aturan negara yang mungkin bisa saja tidak mendukung para konten kreator. Bahkan sekarang live saja sudah di ini sama gugat ya, ada penggugatan. Ngapain gitu? Ya kan. Nah, berani. Toh kalaupun orang kreatif tidak pernah takut suatu saat kalau jalan yang dia lalui sekarang itu sudah tidak sudah tutup atau di blok apa, dia bisa ketemu ke jalan lain. Intinya ya seperti itu saja. Nah, nanti kalau ada pertanyaan yang lebih bagus saya akan jawab biar saya tidak lupa. Saya akan kasih satu clue untuk mahasiswa awal. Nanti saya jelaskan. Intinya jangan pernah punya cita-cita jadi pegawai. Itu harus ketemu jawaban itu. Tergantung pertanyaanmu nanti seperti apa. Saya belum tahu pertanyaanmu ya. Iya. Oke, nah sebelum kita masuk ke arah sana, mungkin ini dulu sih Mas, bagaimana membangun mindset dulu nih Mas, yang paling penting sih, karena dari kami kan teman-teman FIP itu fokusnya kepada bagaimana bisa menciptakan mindset positif. Nah tadi seperti Mas sampaikan, seorang pelaku konten kreator atau orang yang bekerja di industri kreatif itu kata kuncinya berani berbeda dari yang lain dalam hal seperti kayak sedikit melawan arus gitu ya Mas. Nggak melawan, berarti lebih arusnya tetap ke sana, hanya memilih jalan yang berbeda. Hanya memilih jalan yang saya sukai. Kuncinya ada di saya sukai. Kalau orang kreatif bekerja di tempat yang tidak dia sukai, dia akan stres dan mati. Akhirnya kreativitas itu hilang. Lurus saja udah, hidupnya lurus. Nah, kalau boleh saya bilang, hidup saya tidak pernah lurus. Gitu. Ya gitu. Nah, berarti itu juga menjadi salah satu alasan Mas memilih konten YouTube-nya itu fokus di core terkait otomotif, Mas. Bisa jadi. Oh, gitu. Karena itu yang saya sukai. Saya pernah bikin konten yang dibutuhkan pasar, kayak misalnya tutorial tutorial film, tutorial edit video, dan itu view-nya banyak. Itu view-nya banyak. Tetapi ada jiwa yang hilang. Saya bisa memproduksi konten otomotif seminggu 3-4 kali. Karena saya senang. Kalau dilihat di dalam ada 3 orang editor, semuanya masih bekerja dan bosnya cuma satu saya. Gitu. Ada bos satu, mereka bekerja bertiga, saya cuma satu, itu karena saya senang. Jadi ininya bekerjalah di bidang yang kalian sukai sebenarnya. Nanti akan muncul ide-ide unik. Kalau kalian suka di situ, nanti akan muncul ide-ide unik, kemudian akan muncul inovasi-inovasi yang orang tuh pasti wah gila lu bro, bisa muncul ide sebagus ini ya. Nah jadi ya wis, lakukan apa yang kamu sukai. Kalau cuma uang pasti akan nempel lah juga. Oke. Nah berarti itu tadi kalau bisa kita simpulkan sedikit bagaimana Mas Wahid memilih jalan yang untuk menjadikan konten kreatif di bidang otomotif ya Mas ya. Nah kira-kira menurut Mas Wahid nih langkah-langkah apa sih misalnya nanti teman-teman dari mahasiswa baru FIP ini memilih jalan yang sama sebagai Mas Wahid itu fokus di industri kreatif. Dalam dulu Mas Wahid mau memulai YouTube ini istilahnya atau konten-konten lain. Baik, yang perlu teman-teman pahami, tidak mudah menjadi seperti kami. Tidak mudah karena kami hanya mungkin 1-2 di antara ratusan bahkan ribuan yang lain. Saya tidak meminta kalian mengikuti langkah saya atau menjadi seperti saya. Kalau dikatakan saya sukses, banyak orang yang mengatakan seperti itu, tapi alhamdulillah masih banyak juga impian yang harus saya kejar. Cuma kalau boleh saya bilang, ini kalau saya ya, terserah kalian, saya ketika masuk di kuliah semester 1 dulu, saya tidak pernah punya cita-cita, bahkan sampai sekarang saya akan menjadi pegawai, misalnya pegawai negeri lah katakan. Karena cita-cita orang tua saya dulu ketika meminta saya ke sini supaya jadi pegawai, enggak, salah justru. Menurut saya salah karena dengan adanya saya memilih jalan yang amat sangat susah seperti ini susah loh. Pengkondisian awalnya itu susah banget. Saya punya potensi yang unlimited begitu. Saya punya potensi unlimited. Nyambi kuliah saya jualan koran pernah. Nyambi kuliah saya jadi tukang cuci motor pernah. Bahkan ketika saya bekerja menyewakan kamera, kemudian punya usaha ini itu, produksi media saya juga pernah. Di situ bisa menghidupi saya, kemudian bisa membayar SPP saya, bisa menguliahkan adik saya,
bahkan bisa untuk biaya pernikahan saya. Jadi sebenarnya tidak mudah, tapi kata kuncinya adalah jangan sampai kamu itu ada limiternya. Jangan sampai ada limiternya. Pokoknya begitu sudah nyaman dengan sesuatu hal, gimana caranya ini bisa autopilot, kita kembangkan usaha yang lain. Kuncinya di situ. Dagang, teman-teman. Kalau kalian bisa menyebut creativepreneur apa segala macam, saya cuma sebut satu kata, berdagang. Berdagang mungkin kata-katanya itu jelek, jorok, dan lain-lain, tapi perlu diingat kalau menurut kepercayaan di agama saya, 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perdagangan. Nah, berdagang itu banyak macamnya, ada jasa, ada barang, segala macam. Jasa sendiri banyak sekali diferensiasinya. Nah, dengan hanya berdagang, masalahnya begini, aku isi aja lah. Orang tua saya kalau nonton ini, nanti saya minta linknya biar nonton, mengkondisikan anak-anaknya itu untuk menjadi pegawai sedari kecil. Kenapa? Orang-orang desa seperti kami itu selalu menganggap pegawai ya, terutama yang pakai seragam, yang masuk, itu hidupnya seakan-akan enak, nyaman, lurus, gaji tetap, kerja nggak kerja dapat gaji, bla 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 bla. Iya benar, tetapi Tuhan itu maha adil. Semua orang dapat ujian yang sama bebannya. Nah, lalu kenapa kita bisa berjalan di sesuatu yang ada limiternya begitu? Nah, bagaimana caranya kita bisa berjalan di sebuah jalan yang tidak ada limiternya? Kita enjoy, kayak gitu. Jadi bisa dikatakan ya berdagang lah kuncinya. Pokoknya asal berdagang. Nah, berdagang itu menuntut kita untuk kreatif sebenarnya. Menuntut kita untuk sangat-sangat kreatif. Karena harus bisa bersaing di tengah pasar. Bersaing, cari untung, pelayanan, inovasi lagi. Ini sudah jalan, sudah autopilot, kita buka lagi kayak gitu. Nah, kalau menurut Mas Wahid sendiri nih, tantangan Mas Wahid di dunia industri kreatif ini, Mas, yang kira-kira yang Mas Wahid selama ini alami atau tantangan ke depan, dan kira-kira langkah-langkah apa yang Mas Wahid lakukan untuk mengantisipasi agar tantangan itu bukan jadi sebuah kendala utama buat Mas Wahid di konten ini? Oke, tantangan itu sebenarnya sama sih, di semua pekerjaan juga ada tantangan. Cuma kalau dari saya pribadi, tantangan terberat saya adalah merasa iri dengan pencapaian konten kreator lain. Itu bahaya sekali. Kenapa? Saya di sini harus tetap enjoy, seneng, nggak boleh stres. Supaya apa? Supaya muncul project-project baru, video-video baru, challenge-challenge baru itu supaya muncul. Untuk bisa ketemu ide yang nakal, liar, menyenangkan, tetapi juga ada edukasinya. Di semua video saya nggak akan tayang kalau nggak ada unsur edukasinya. Saya selalu berharap video saya ada manfaatnya. Nah, dari situ tantangan terbesar saya selama ini adalah bagaimana saya tetap enjoy di dunia saya. Itu berat. Maka saya tidak mengizinkan ada distraksi yang aneh-aneh. Saya minta, ada tim banyak yang ngurus, bahkan keuangan saja ada yang ngurus sendiri. Pokoknya kalau saya mau minta itu, ya itu harus terbeli ya. Jadi semuanya saya nggak mau otak saya itu terbebani atau ada yang mengganggu atau ada yang mengikat. Nah, itu tantangannya seperti itu. Nah, salah satu yang mengganggu paling ini adalah gimana caranya apa yang dilakukan oleh orang lain yang sangat menarik itu nggak boleh membuat saya iri. Saya harus iya ya gitu. Jadi harus mengambil sesuatu yang positif, yang menarik dari orang yang sudah ada di atas saya. Jadi itu. Jadi ambillah, saya selalu mengambil positif apapun yang terjadi di sekitar saya. Nah, tadi Mas cerita kan bagaimana dari sejak kecil Mas dan kebanyakan warga desa itu fokus orang tuanya mendidik agar bisa menjadi tanda kutip pegawai. Nah, bagaimana Mas meyakinkan orang tua Mas, apalagi tadi sudah mendapat posisi yang satu ya di sekolah Mas, sampai akhirnya berani mengambil langkah yang bekerja di bidang yang abstrak, yang ibaratnya itu kita nggak tahu ke depan akan seperti apa. Kira-kira bagaimana Mas meyakinkan? Mungkin nanti saya rasa banyak pasti anak-anak teman-teman di sana yang mengalami seperti Mas ini. Tidak bisa saya yakinkan, teman-teman. Tidak bisa saya yakinkan saat itu.
saya cuma nekat, saya cuma jalan lurus menuruti apa yang saya percaya, dan itu spekulasinya besar sekali. Bayangin kalau saya gagal, saya akan mungkin diolok-olok lebih dari itu. Ini ibu saya sendiri loh, ibu saya sendiri. Tetapi dari situ menjadi motivasi saya untuk menjadi orang yang unstoppable. Jadi menjadi seseorang yang tidak bisa dihentikan. Bahkan diganduli itu apa ya? Ditarik dari belakang itu saya tidak bisa. Kalau saya ingin itu, semuanya, istri, tim, semuanya, tidak ada yang bisa menghalangi saya. Yang ada mereka mengarahkan sedikit-sedikit saja, ngerem. Saya Siva itu, manajer saya yang paling tahu, atau Bang Ian, road manager saya yang mendampingi saya di jalan. Kalau saya sudah pengen itu akan dapat dalam waktu dekat. Tetapi saya memang selalu libatkan Tuhan, karena semuanya selalu pasti atas izin Tuhan. Tuhan pasti memberikan jalan, menjawab doa-doa kita. Paling pilihannya kan cuma iya, nanti, atau tak ganti yang lebih baik. Nah, jika seperti itu, saya yakin kok nggak ada yang mustahil kalau kita mintanya langsung sama Tuhan. Dan itu sudah terbukti dari 3 tahun perjalanan hidup saya terakhir ini. Luar biasa. Luar biasa sekali ya. Jadi dengan di tengah spekulasi yang berat, kemungkinan Mas Wahid meyakinkan dirinya ya untuk bisa menjalani itu. Saya sendiri yang penting. Kalau meyakinkan orang lain ngapain gitu loh. Walaupun orang tua sendiri, Mas. Walaupun orang tua sendiri, serius. Saya pernah diminta pulang, saya tidak pulang. Parah lah pokoknya. Saya ngelawan, tapi saya yakin ini jalan saya kok. Toh sekarang beliau sendiri juga yang bisa menikmati ini semua. Nah, jadi saya tidak perlu meyakinkan, saya hanya perlu membuktikan nanti di endingnya. Tapi itu kan tidak semua orang berani, Mas. Itu spekulasi sekali. Itu gila, tapi butuh usaha yang gila untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi harus berani dulu ya, Mas ya, berani mengambil keputusan, berani memulai istilahnya gitu ya. Dan langkahnya benar, jangan asal ngawur. Makanya butuh mentor. Saya sudah tunjuk beberapa mentor yang saya percaya, dan itu mahal kosnya. Karena nggak mungkin orang yang sudah benar-benar luar biasa di bidangnya, nggak mungkin lah sharing ilmu gratisan, itu nggak mungkin. Mohon maaf, itu sifat mentoringnya secara private atau kelompok? Biasanya kan ada private lah, nggak mungkin dia ngadain kelompok, uangnya udah kebanyakan. Nah, biasanya kayak ada yang model bootcamp kan, tadi kan banyak mentor-mentor. Biasanya kalau seperti itu tidak terlalu bagus, tidak terlalu fokus, tidak terlalu bagus. Ilmunya nggak spesifik ya, Mas ya? Spesifik, tapi hanya seperti motivasi yang ketika peserta keluar dari situ nggak terjadi apapun, nggak ada follow up ya. Kalau mentor itu sudah kayak saudara, sudah jadi seperti bapak kalau lebih tua. Jadi kapanpun kita pengen curhat, dia ada untuk kita. Nah, kalau udah ketemu mentor kayak gitu, minta apapun kasih. Menurut saya, karena saya yakin dia dari segi finansial sudah sangat cukup. Ya paling-paling ya kita cuma butuh ucapan terima kasih, dan itu kita beri. Jadi apapun kalian kalau mau memulai usaha apapun, pasti kan punya mentor yang tepat. Kayak misal kuliner, ada yang mau usaha kuliner, ya deketin lah para bosnya, misalnya Teko atau apa, deketin dulu gimana caranya bisa kenal, gimana caranya bisa dapat simpati dari dia. Untuk apa? Ketika kita bingung, kita usaha tuh nggak perlu trial and error dulu. Kalau dulu ilmu dari para ini, ya lanjutlah trial and error. Bullshit, itu akan zonk, kamu akan kecapean. Sudah ada orang yang pernah melakukan trial and error, ngapain kamu melakukannya lagi? Kamu cukup tanya aja pada dia. Tapi tentu ada cost. Nah, sama-sama ngeluarin cost. Kamu trial and error kan pasti ada cost. Sama-sama ngeluarin cost, dengan menunjuk mentor yang tepat, kita akan memangkas waktu. Jadi kita akan sampai lebih cepat. Nah, kira-kira dulu Mas, kan tadi kan ada 3 mentor ya di awal Mas menyampaikan. Nah, bagaimana sih Mas cara memilih mentor-mentor itu agar akhirnya menemui mentor yang paling tepat ya, mentor terakhir tadi? Kalau bagaimana cara memilih itu tidak bisa saya jelaskan. Kenapa? Itu caranya begini. Itu pasti orang
circle kita. Itu pasti orang di lingkaran kita. Nah, di lingkaran kita itu nanti akan ketemu. Kalau kita sering di dunia itu, kita suka di dunia itu, muter-muternya kan sama orang-orang itu aja. Kemudian nanti kita akan kenal bagaimana karakternya, dia memang berbuat apa tidak, ya tunjuk aja, percaya aja sama dia. Biasanya nyambung kok. Ya kayak orang memilih jodoh. Pasti akan connect secara sendirinya. Pasti akan nyambung, kalau ngomong pasti akan nyambung. Connect, frekuensinya sama ini ya. Gitu. Ada sebuah yang membuat mereka klik sendirinya ya Mas ya. Begitupun dengan dalam memilih mentor ya Mas ya. Nah, anyway, tadi kita balik ke sedikit ke konten Mas ya, terkait dengan Mas fokus di dunia otomotif. Nah, memang kita tahu nih Mas ya, yang fokus di dunia konten terkait otomotif nggak hanya Mas Wahid, di dalam dunia YouTube itu banyak. Nah, yang pengen kita tahu nih Mas, kira-kira memang alasannya apa sih dunia otomotif itu disukai oleh banyak orang? Kalau disukai banyak orang, justru malah otomotif itu segmented dan sedikit yang suka. Ceritanya begini, 100% orang di Indonesia atau di bumi itu tidak semuanya suka otomotif. Yang suka otomotif mungkin hanya sedikit. Semuanya kalau kita tanya nih 10 orang di sini, yang suka otomotif paling cuma jawab 2-3, bener gak? Nah, dari 25% sampai 35% orang yang suka otomotif itu tidak semuanya nonton YouTube. Tantangannya di situ justru. Maka kalau orang otomotif, konten kreator otomotif bisa masuk trending, itu senengnya bukan main. Karena jarang sekali, nggak pernah ada gitu. Nah, ketika kita bisa masuk trending, itu kan berarti saktinya sakti gitu. Sangat sakti gitu. Makanya saya sendiri nggak menyangka di waktu yang saya sebut singkat ya, karena 5 tahun, enggak 5 tahun. Itu saya bisa mencapai nyari 1 juta subscriber di dunia otomotif. Kalau di dunia prank, game, segala macam mungkin gampang, karena followernya anak-anak SMP, SMA yang klik subscribe itu seringan itu gitu. Tapi pengikut saya atau pelanggan saya atau subscriber saya, orang-orang di usia produktif yang waktu mereka kadang nyari sesuatu itu sebutuhnya saja. Kalau nggak suka banget, dia nggak akan subscribe gitu loh. Nah, tantangannya di situ. Ya sudah, yang penting kita kasih konten-konten yang ngangenin lah, intinya. Apalagi kalau di YouTube, kalau setahu saya tuh uangnya itu dihitungnya berdasarkan lamanya orang itu dalam nonton video itu ya Mas ya. Banyak variabel. Salah satunya itu salah satu kecil aja. Banyak variabel, saya sendiri juga tidak pernah memperhatikan itu karena males sih itu teknis sekali. Yang penting kita bikin konten yang seru aja lah. Nah, oke Mas. Terus selanjutnya nih Mas, tentu dalam dunia industri kreatif ya Mas ya, kebanyakan sekarang kan adalah branding ya Mas ya. Nah, apalagi kalau Mas Wahid memilih membranding personal, kan mungkin kalau yang lain ada yang perusahaannya atau grup-grupnya. Nah, bagaimana kalau untuk bagi mereka yang mau membangun personal brandingnya, bagaimana Mas Wahid membangun personal brandingnya agar bisa sesettle saat ini gitu dalam hal industri kreatif ini Mas? Nah itu, banyak sekali orang yang menanyakan cara saya membranding diri saya sendiri. Jujur saja, saya tidak pernah berusaha membranding diri saya sendiri. Saya tahu ilmu personal branding, saya tahu tapi itu enggak tak pakai dan tidak terpakai sebenarnya. Saya cukup menjadi diri saya sendiri. Saya cukup menjadi apa adanya, kemana-mana pakai kaos, pakai sendal jepit. Sesuka-suka saya. Yang kalian lihat di video itu sama yang kalian lihat ketika tidak di video. Itu penting. Kenapa? Kalau kita terlalu mengkonsep personal branding mesti seperti apa dan lain, kita akan stres bro. Kita akan stresnya seperti ini. Kita ngomong biasanya di offline, di kayak kita ini kasar misalnya. Ada sering maki lah atau suka ngomong-ngomong yang ya umum lah, asu atau apa begitu lah. Ini aman gak ya? Aman lah ya, kita orang udah gede semua kan. Maaf ya Pak dosen. Nah, tetapi di video kita tidak ingin menampilkan itu. Bagaimana kamu stres apa yang terjadi kan gitu. Nah, saat ngomong juga mesti hati-hati. Enggak, kita ngomong saya nyeletuk ya nyeletuk aja begitu. Saya ngomong nggak suka ya nggak suka aja. Nah, orang jadi kenal siapa saya nantinya. Mas Wahid itu
orangnya yang seperti itu, apa adanya. Apa adanya. Kemudian kalau dia nggak suka, dia akan ngomong nggak suka. Kalau dia memang harus pakai sepatu, ya itu memang harus gitu. Karena kalau nggak diharuskan pakai sepatu, saya akan pakai sandal jepit gitu. Jadi apa yang mestinya begini, personal branding, jangan tanya seperti apa saya harus mengkonsep diri saya. Nggak perlu. Kalian cukup menjadi diri kalian sendiri. Cuma memang harus dibuang kebiasaan yang buruk. Itu berat. Nah, kebiasaan yang buruk, kemudian karena kalau kalian ingin disukai banyak orang, mestinya perilaku kalian juga harus baik. Kemudian nomor 2, dan ini juga penting, walaupun kalian ditakdirkan tidak terlalu ganteng, tapi kalian bisa membuat diri kalian itu enak dipandang. Ya potong rambut lah, pakai parfum lah, apalah kayak gitu ya. Ya sesimpel-simpel itu, tapi itu memang rumit. Itu saya bangun dari awal. Dan kalau kalian amati video-video saya kalau dari 2012-14, itu saya masih pakai baju batik, pasti kemeja, pasti celana bahan. Karena saya kerja, posisinya kerja. Kemudian lepas dari itu saya sudah mulai pakai celana jeans, pakai kaos. Sekarang ini di video saya banyak saya cuma pakai celana pendek, pakai kaos oblong, pakai sendal. Kalaupun memang harus resmi, itu biasanya karena ketika ada undangan ke sebuah event atau menghadiri apa, ya memang ada dress code-nya, ada aturannya, ya itu kita patuhi gitu. Kita nggak mungkin juga meeting dengan orang-orang yang resmi, misal kayak kemarin dipanggil Depak untuk menjadi juri, kan nggak mungkin saya nggak pakai kemeja. Nah kayak gitu. Jadi yang penting apa adanya. Intinya adaptif ya Mas ya. Iya. Nah, tapi mohon maaf nih Mas, di Indonesia kan kita tahu ya banyak norma dan banyak aturan-aturan yang dalam hal tidak tertulis nih Mas, kayak bagaimana harusnya kamu sebagai personal sebagai konten harus kayak gini-gini, kreator bla bla bla. Nah, tapi ketika ada orang yang pengen menjadi apa adanya nih Mas, nah bagaimana dengan untuk bisa meminimalisir risiko-risiko dari persepsi-persepsi yang seperti itu Mas, kalau menurut Mas sendiri? Bodoh amat jawaban saya. Bodoh amat, karena kita nggak mungkin nyenengin semua orang. Kita nggak mungkin nyenengin semua orang. Kita hanya perlu mengapresiasi orang yang sudah menerima kita apa adanya. Sesimpel itu. Ya memang akan bodoh amat. Akan lucu kalau kita semua suara itu kita dengerin dan kita turutin, nggak pernah nyambung, nggak pernah selesai dan nggak pernah sampai. Ya wis, norma penting tapi jangan sampai membatasi kita juga. Ya yang penting jangan salah kostum aja udah. Itu aja sih. Tahu diri dan lain-lain ya. Ya kalau ngomongin norma, sifatnya kalau menurut saya abstrak dan tidak selesai kalau diobrolin 30 menit. Ya udahlah, suka-suka saya gitu. Yang penting harus tahu diri, kapan harus begitu, kapan harus begini. Oke, nah tadi memang itu soalnya kan banyak kendala ya Mas ya, bagaimana nanti mungkin banyak orang yang mau memulai menjadi seperti Mas sebagai content creator, aku orangnya nggak bisa kayak gini kayak gitu kan, jadi membuat barriernya sendiri mereka untuk memulai. Nah, oke, selanjutnya nih Mas, kira-kira selama Mas mengalami sebagai content creator baik di YouTube maupun sekarang kan udah mulai merambah bisnis jual beli mobilnya tuh online ya Mas, website dan sebagainya, itu ada pengalaman apa Mas yang bisa dibagikan ke teman-teman semua nih, baik itu bagaimana Mas bisa mengelola itu semua, suka dukanya atau lain sebagainya? Oke. Pengalaman sih banyak. Kalau tanya pahitnya juga banyak, kalau tanya manisnya juga banyak. Tetapi tidak itu yang ingin saya sampaikan, karena masing-masing orang itu pasti berbeda pengalamannya, dan apa yang saya sampaikan juga mungkin tidak akan ada manfaatnya bagi kalian. Karena kalian akan, kalau menempuh ini, kalian akan ketemu kerikil kalian sendiri, kalian akan ketemu tantangan kalian sendiri. Cuma yang perlu diingat, kadang saya sampai ngos-ngosan dalam bernafas. Kenapa? Karena di otak saya banyak yang mesti dipikirkan. Kalau boleh saya tahu, saya punya 5 tempat kerja. 5 tempat kerja dalam satu hari. Saya harus ke sini. Memang dekat-dekat semua dekat-dekat. Bahkan beberapa tim itu selalu nempel saya saat saya kemanapun. Makan siang, selalu saya ajak. Karena dengan waktu-waktu itulah saya bisa ngobrol pekerjaan dengan mereka. Oke lah, saya sebut. Saya punya tim kantor. Tim kantor ini yang handle semua urusan konten.
saya punya tim berburu mobil impian, saya punya tim om second, saya punya tim pengantaran, saya punya tim auto gaya. Jadi 5 ini harus selalu ada saya. Kenapa? Supaya mereka ketika ada apa kendala atau apa bisa langsung ngomong. Tetapi otak saya yang terbatas itu mesti dikotak-kotakan juga, mikir ini. Nah, itu yang membuat saya agak ngos-ngosan nafasnya. Nah, mungkin inilah yang membuat saya, mohon maaf tadi, yang tidak terbiasa molor. Saya pernah di sebuah lembaga besar tingkat provinsi, lembaga negara ini, undang saya jam 12, saya on time datang jam 12, tapi acara baru dimulai pukul 14 menit jam 2 siang, gara-gara opening nunggu kepala yang telat datang 2 jam. Ya saya gila, ngapain begitu? Sedangkan bisa dibilang setiap jam, atau ini saya nggak sombong ya, cuma ini harus kita dasari dari awal. Saya dari dulu seingat saya tidak pernah telat, karena saya menghargai setiap detik waktu saya. Nah, dengan kita menghargai setiap detik waktu kita, itu pasti banyak hal yang bisa dikerjakan di sela-sela waktu itu. Itu penting. Itu mesti kalian lakukan lagi, mesti kalian mau biasakan mulai dari sekarang. Kalau memang jadi jam 9 ya jam 9, bodo amat yang lain telat. Itu penting. Karena nanti begini, yang lain paling ngaret gitu. Kalau kita ikut-ikutan kayak gitu, wow, kita akan jadi seperti apa begitu loh. Nah, karena banyaknya urusan itulah, karena banyaknya bidang itulah, maka membentuk saya menjadi orang yang selalu, kalau kata mereka sih militer. Kalau soal waktu, saya memang militer. Bahkan ketika 2-3 tahun yang lalu saya training tim saya yang di sebagian tertentu itu, kalau telat tak tinggal. Bodo amat dia mau nyusul pakai apa, segala sesuatunya itu urusan dia. Baik, jadi itu penting ya, selalu on time, karena kita sendiri juga sudah kehilangan kepercayaan kepada masyarakat kita. Ya paling juga yang lain molor. Nah itu nggak boleh. Dimulai dari kita aja lah. Dimulai dari kita. Yang penting undangan jam 9, kita datang jam 9. Kemudian soal yang lain molor, toh kita juga sudah. Dan jangan pernah capek seperti itu. Nanti kita menyerah ya nggak jadi. Oke. Mungkin beberapa menuju last question ya Mas. Nah, sekarang mungkin Mas bisa berbagi nih Mas, bagaimana alasannya teman-teman mahasiswa baru, mumpung masih mahasiswa baru ya Mas, masih semester 1, alasan mereka untuk mulai mencoba menjadi seorang entrepreneur, apalagi di bidang digital tuh kira-kira apa Mas alasannya harus mereka tanamkan? Alasannya banyak teman-teman, alasannya sangat amat banyak. Di depan, kalau kalian berhasil masuk di dunia seperti ini, hidup kalian akan fun. Nggak mungkin nggak fun, nggak mungkin nggak menyenangkan, karena kalian kan bekerja di tempat yang kalian suka. Perlu diingat, 30% dari hidup kita itu di bekerja, ya. Kan paling 30%-nya untuk istirahat, karena kita tidur sekitar 8 jam. Malah mungkin lebih dari 30% itu di tempat kerja, karena dari pagi sampai malam bahkan. Nah, bayangin di 40% atau 30% waktu kalian hidup di tempat pekerjaan kok tidak fun, ya kalian rugi gitu. Nah, itu kemudian memang selalu ada tantangan, tapi percayalah, memang selalu ada risiko. Itu yang disampaikan ibu saya. Memang selalu ada risiko kalau kita berdagang. Kita ngomong berdagang aja, berdagang yang kreatif kan, berdagang jasa kan. Selalu ada risiko, tapi percayalah, menjadi apapun selalu ada risikonya, bahkan pegawai. Karena pegawai juga kemudian perusahaannya kolab, semuanya ini pun bisa aja, PHK bisa terjadi kapanpun. Jadi semuanya selalu ada risiko, tapi yang paling penting, poin pertama yang harus kalian ingat adalah kalian bekerja di tempat yang menyenangkan. Poin paling penting adalah menyenangkan ya. Jadi memilih pekerjaan yang memang membuat kita senang dan nyaman jalaninya. Makanya itu saya ngomong penting menuruti passion kita. Jadi bekerjalah di tempat yang itu passion kita gitu. Walaupun nggak untung, walaupun nggak apa, semuanya kita akan los-losan ngasih yang terbaik, karena itu yang kita sukai. Ya, betul. Walaupun dalam tanda kutip secara ekonomi tidak terlalu ada nilai ekonomisnya, tapi yang penting istilahnya kebutuhan
apa namanya psikologis kita Ya. terpenuhi ya. Oke. Gitu. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir Mas. Mungkin bisa disampaikan pesan-pesan kepada para mahasiswa baru FIP untuk ke depan bagaimana mereka bisa menghadapi tantangan di era digital, terus bagaimana mereka bisa survive di apa namanya sebagai mahasiswa, dan bagaimana nanti mereka menyusun dan merencanakan masa depan mereka. Monggo Mas. Gini, teman-teman, kuliah itu tidak hanya belajar ilmu. Kuliah yang terpenting nomor satu itu mencari pengalaman sebanyak mungkin. Pengalaman sama dengan ilmu ya. Pengalaman sama dengan ilmu. Percuma kalian akademis IPK-nya 3,678 kalau kalian minim skill. Nah, maka dari itu semua ikuti ekstrakurikuler di kampus. Itu penting banget. Jangan sampai jadi mahasiswa cuma ngampus, dengerin dosen, pulang ngerjain tugas, istirahat, belajar, besok berangkat lagi. No, kamu tidak akan sukses kalau hanya seperti itu. Karena apa? Skill lah yang sekarang dibutuhkan di dunia sekarang ini. Kalau daftar kerja, orang nggak akan lihat ijazahmu, sumpah. Saya rekrutmen, saya nggak akan lihat ijazahmu. Saya udah nggak peduli kamu lulusan mana, tetapi mana dong portofoliomu, udah kelar. Atau seminim-minimnya, kalau kalian pinter tapi nggak bisa nyetir, teman-teman wajib kurang suka kok dengannya. Bener nggak? Iya. Itu skill. Tapi kalau kalian nggak harus pinter, tapi punya skill, misal pinter gitar, atau pinter nyetir, atau pinter manage event. Nah, makanya penting masuk BEM, masuk HIMA, masuk apa, jurnalistik, teater, dan lain-lain. Pokoknya harus menjadi yang aktif, nggak hanya belajar. Jika perlu, kalian nggak perlu belajar akademis lah. Kalau jadi, kan kita lulus itu apa sih niatnya? Nyari kerja kan? Ya udah, kerja paling penting itu kalau punya skill gitu. Oke, mungkin itu yang bisa kita kulik lebih dalam dengan Mas Wahid, seorang content creator, seorang businessman di era digital. Semoga apa yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini banyak bermanfaat buat teman-teman. Kata kuncinya yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kita adalah berani bekerja di tempat yang kalian suka. Menuruti passion itu bukan sesuatu hal yang salah ya Mas ya. Itu merupakan malah terbaik buat teman-teman agar teman-teman nanti bisa menjalaninya dengan enjoy karena waktu kita serap pada pekerjaan. Mungkin terakhir Mas bisa kita jargon bareng nih Mas. Nanti jargonnya adalah kalau saya bilang PPAK FIP 2020 gerakannya muda, bineka, berkarya seperti itu Mas. Untuk biar bernotis teman-teman Mas. Ya sekian PPAK FIP 2020 muda, bineka, berkarya. Terima kasih banyak buat Mas Wahid atas waktunya. Mohon maaf sedikit mengganggu kesibukannya. Semoga sukses terus, konten kreatornya semakin berkembang dan bisnisnya selalu berjalan dengan baik. Terima kasih. Sekian dari saya dan Muhammad Syamsul Duha. Pamit undur diri, apabila kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.